Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabi. Jamaah Masjid Al-Mu'min yang saya hormati, sidang sholat subuh dan tolabul ilmi yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Hendaklah kalian takut kepada murka dan siksa Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta beramal dan berbuat sesuai dengan tuntunan uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian orang yang beriman yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, maka dijamin kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah, Al-Quran dan sunnah nabinya. Bapak Ibu yang saya hormati, dan tidak terasa hari berganti hari, kita sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah, berada pada bulan yang ke-11. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang terakhir di tahun ini, di tahun 1443 Hijriah, yakni bulan Dzulhijjah, di mana kita tahu bahwa bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, di samping bahwa merupakan bulan-bulan terakhir, juga disebut sebagai bulan-bulan ibadah haji atau disebut dengan Ashhurul Hajj, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, baik riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, terkait dengan bulan haji, menjelaskan tentang surah Al-Baqarah 197, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu adalah ibadah yang ditunaikan pada bulan-bulan yang telah diketahui, yang disebut dengan bulan-bulan haji, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu disebut dengan bulan-bulan haji, atau dalam bahasa para ulama disebut dengan miqat zamani, ketentuan waktu untuk orang melakukan ibadah haji. Itu ada 3 bulan, yakni Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka bagi mereka yang sudah berniat untuk melakukan ibadah haji,
maka paling cepat startnya itu di bulan Syawal. Manakala ia berangkat bulan Ramadan, maka tidak sah melakukan ibadah hajinya, karena bulan Ramadan bukan bulan haji. Itulah diantara konsekuensi dari bahwa kita harus mengenal dan mengetahui bulan haji tersebut, sebab memberikan akibat bahwa tidak sah orang melakukan ibadah haji manakala berangkatnya bukan di bulan haji. Paling cepat ibadah iman itu bulan Syawal. Bapak Ibu yang saya hormati, dan terkait dengan itu, bagi mereka yang sudah berniat untuk melakukan ibadah haji, apalagi sudah tentu dan tetap pasti ibadah iman bahwa ia mendapatkan seatnya pada tahun ini, mendapatkan bagiannya untuk tahun ini, maka hendaklah ia betul-betul membekali diri. Dan bekal yang paling baik, kata Allah pada ayat tersebut, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian untuk melakukan ibadah haji itu, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya, kenapa orang melakukan ibadah haji harus berbekal takwa? Karena ternyata ibadah iman, melakukan ibadah haji itu ibadah puncak dari semua ibadah yang kita lakukan, bahkan cermin dari keseharian kita. Ibadah haji itu ibadah di mana di dalamnya tercakup semua ibadah yang biasa kita kerjakan. Sudah begitu ditambah dengan bahwa pada saat melakukan ibadah haji, aktivitas keseharian kita juga akan dilakukan ketika itu. Dalam bahasa lain, seakan-akan aktivitas kita hanya berpindah, ibadah kita berpindah. Tapi disitulah merupakan batu ujian siapa di antara kita yang kepribadiannya luhur dalam pandangan Allah. Siapa di antara kita yang paling mulia di sisi Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang mengisi hidupnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti sikap diri, sikap jiwa, menjaga diri dari dosa, menjaga diri dari murka dan siksa Allah. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah selama hayat. Itu jika kita memandang bahwa rentang waktu kehidupan kita selama di dunia sesuai dengan jatah usia yang diberikan Allah, maka sejatinya dengan pembinaan yang terus menerus, baik itu ada yang per tahun, ada yang per bulan, ada yang per pekan, bahkan setiap saat, maka siogianya sejatinya keimanan kita semakin baik, semakin sempurna, semakin berkualitas, semakin bernilai, sehingga selama hayat kita mampu mewujudkan pribadi takwa. Itu merupakan tujuan akhir dari semua aktivitas ibadah. Nah, paling tidak jika dihitung dengan rentang waktu setiap tahun, maka setiap tahun itu kita memperlihatkan pribadi takwa terhadap Allah, di mana takwa tersebut, ibadah iman, itu akumulasi pembinaannya di Ramadan. Karena bulan Ramadan, berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 183, dengan melakukan ibadah siam, ibadah puasa Ramadan, membina orang beriman agar menghasilkan takwa. Dan dengan keberhasilan Ramadan, maka takwa itu menjadi bekal melakukan ibadah pada bulan berikutnya, bahkan mengakhiri tahun tersebut. Bahwasanya kita mengakhiri tahun itu sudah dengan bekal takwa, yang bekal takwa didapat dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan menghasilkan takwa karena takwa menjadi bekal untuk melakukan ibadah di penghujung tahun, yakni ibadah haji. Bagi mereka yang menunaikan ibadah haji,
bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, ibadah kurban. Dan lagi-lagi ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Kalau tadi Allah mengingatkan tentang ibadah haji, bahwa hendaklah menjadikan takwa sebagai bekal melakukan ibadah haji. Kalau ibadah hajinya pengen mabrur, kalau ibadahnya pengen makbul, maka jadikan takwa sebagai bekalnya. Kenapa begitu? Karena ibadah haji resiko tinggi, tidak berbeda dengan ibadah kurban. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Tidak akan mencapai kepada Allah daging dan darah hewan kurban yang kalian sembelihkan, tetapi yang akan mencapai kepada Allah adalah ketakwaan kalian melakukan ibadah kurban itu. Maka Allah mengingatkan kepada mereka yang menunaikan ibadah haji harus membawa bekal takwa, dan kepada mereka yang akan melakukan ibadah kurban juga harus membawa bekal takwa. Maka takwa dihasilkan dari Ramadan menjadi penentu apakah ibadah haji kita mabrur, apakah ibadah kurban kita makbul. Lalu kita bertanya, kenapa harus dengan takwa? Emang sesulit itu melakukan ibadahnya? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat yang tadi ketika menyebutkan al-hajju asyuru ma'lumat. Kata Allah, "Faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Kata Allah, barang siapa yang telah menetapkan diri, mewajibkan diri melakukan ibadah haji, maka jangan ia berbuat rofas. Jangan ia ketika melakukan ibadah haji melakukan hubungan suami istri. Bagaimana himakumullah? Atau kemudian berbuat rofas dalam pengertian berpikir jorok, berpikir kotor, atau kemudian mengucapkan itu, atau bahkan berbuat itu. Maka orang melakukan ibadah haji jangan berbuat rofas. Lalu mungkin orang berpikir bahwa cuma sekedar itu mah di tanah air juga biasa. Bagaimana himakumullah? Alhamdulillah kalau di tanah air sudah terlatih. Yang jelas iwatu iman, jika itu yang terjadi berarti paling tidak pelanggaran yang bisa terjadi gara-gara rofas ketika melakukan ibadah haji itu bisa terantisipasi karena sudah biasa. Sehingga bisa jadi dalam suasana seperti itu orang terdorong untuk berpikir rofas, untuk kemudian berkata rofas, bahkan berbuat rofas. Bagaimana tidak? Tawaf itu 7 putaran. Sudah begitu iwat berjubel. Dengan berjubel tersebut maka keberadaan orang ketika tawaf waktunya bisa lama karena pergerakannya lambat. Apa yang terjadi waktu iman? Membutuhkan fisik dan kekuatan yang luar biasa, membutuhkan kesabaran luar biasa. Termasuk itu bisa terjadi orang terganggu dengan lawan jenis waktu iman, karena pada saat itu bukan hanya berjejal, berdesakan, bisa jadi iwatu iman karena tidak ada sekat, orang saling dorong atau terdorong ke sana kemari iwatu iman. Maka kemudian bisa jadi pada saat itu muncul sesuatu yang merupakan pelanggaran. Pertama rofas, yang kedua fasik, berbuat durhaka, melanggar aturan ibadah. Contoh iwatu iman tidak sedikit ini kejadian ketika melakukan ibadah haji. Ini kejadian realita Pak, hampir setiap tahun lah orang melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu disebut ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah iwatu iman, kata sahabat Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ibadah badaniyah tidak boleh diwakilkan. Sama seperti ibadah sholat, ibadah badaniyah, maka tidak boleh diwakilkan sholat itu.
Ibadah haji juga begitu. Nah, dengan suasana dan situasi seperti itu bisa jadi ada orang yang semangatnya luntur karena capek, letih, lelah, ibadah iman. Lalu kemudian ada orang yang menawarkan jasa. Bapak Ibu capek kan, tawaf baru seputaran aja capek. Kenapa? Saking berjejalnya, posisinya jauh dari Ka'bah lagi, Pak. Sehingga semakin jauh dari Ka'bah berarti kelilingnya semakin luas, berarti iman. Tidak sama dengan orang yang dekat dengan Ka'bah, berarti iman. Jadi dengan suasana seperti itu bisa jadi mendorong orang jadi drop down, berarti iman. Apa semangat beribadahnya? Karena itu maka bisa jadi sudah begitu ada orang yang mengajukan jasa. Bapak Ibu sudah kayaknya kan letih, capek, mendingan Bapak Ibu istirahat aja di penginapan, nanti saya gantiin deh, pokoknya siapin aja satu orang 100 real, biar saya yang melakukan tawafnya, yang melakukan sa'inya, yang melakukan jumrohnya dan sebagainya. Wa timana himakumullah. Dan itu termasuk pelanggaran disebut. Kenapa iwatu iman? Karena sebetulnya yang tadi itu ujiannya, tapi karena tadi nggak membawa bekal takwa, iwatu iman, akhirnya mentalnya teruji saat itu. Maka ia berbuat fasik, melakukan pelanggaran. Kemudian wala jidal, jangan jidal, berbantah-bantahan, bertengkar. Dan kita bisa bayangkan baru satu contoh tadi, Pak, ketika tawaf tadi atau sa'i, iwatu iman berjejal seperti itu, bisa terdorong, orang bisa jatuh, bapak sama istri, istrinya terdorong misalnya iwatu iman, bapak nggak terima, bapak emosi, betul tidak, Pak? Kemudian bapak bukannya emosi dalam pengertian perasaan dan mimik, tapi juga ucapan, dan itu realitanya terjadi. Mohon maaf Bapak Ibu ya, itu ngomongin haji, ibadah umroh saja tidak jauh berbeda, padahal ibadah umroh. Bagaimana ibadah haji itu, Pak? Bagaimana himakumullah? Karena itulah maka ketika melakukan ibadah di Haramain itu terlihat keseharian kita. Itulah yang tadi disebutkan ibadah haji puncak, bukannya ibadahnya tetapi muamalahnya. Karena ibadah haji yang kita lakukan bukan sehari 2 hari, betul Pak? Umroh saja kan bisa 10 hari 12 hari. Ibadah haji kalau reguler itu bisa sebulan lebih, bisa di mana Pak? Jadi Bapak itu pindah area gitu Pak, pindah tempat hidupnya tuh di sana Pak. Ibadahnya beres kan nggak langsung pulang Pak. Bapak di sana, tinggal di sana ibadah, maka kesehariannya itu tampak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tazawwadu fa innahu lazadi taqwa. Berbekalah untuk melakukan ibadah haji itu, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Takwa terkait ibadah haji berarti kita menjaga diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang merupakan pelanggaran kita jauhi dengan cara menjalankan perintah terkait dengan ibadah haji dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang terkait dengan ibadah haji. Jika itu yang dilakukan, maka insya Allah ibadah hajinya mabrur. Jadi ibu dan bapak bisa bayangkan, jangan nanya orang melakukan ibadah haji, wah jumlahnya luar biasa setiap tahun. Bahkan kita tahu ya ibadah iman, yang nunggunya sampai 25 tahun. Daftar sekarang baru dapat 25 tahun yang akan datang. Jadi jangan tanya soal orang melakukan ibadahnya, tapi pertanyaannya, apakah orang melakukan ibadah yang begitu banyak orang itu lalu nilainya sama? Bisa jadi yang mendapatkan kemabrurannya jumlahnya tidak banyak. Bagaimana kemudian bisa mendapatkan kalau cara melakukan ibadahnya banyak pelanggaran? Dari mulai urusan ibadahnya sampai urusan muamalah dan akhlak dalam kesehariannya. Jadi watiman rahimakumullah, ternyata nggak seperti yang dibayangkan oleh kita. Butuh sebuah persiapan yang sangat ekstra. Bahkan
Bila dikaitkan kepada kesempatan haji sekarang, seharusnya lebih matang, karena bapak daftar sekarang baru dapat 25 tahun yang akan datang. Selama 25 tahun membina diri, bisa berbekal takwa, masa nggak bisa, kan gitu Pak bahasanya. Sehingga ketika melakukan ibadah haji lebih kondusif ketimbang orang yang persiapannya membekali takwa itu cuma 4 bulan. Dari Ramadan, waktu iman, pokoknya saya harus dapat takwa, lalu kemudian nanti melakukan ibadah haji dengan suasana dan kondisi yang luar biasa beratnya. Waktu iman rahimakumullah, itu baru satu perkara terkait dengan kesulitan atau ujian ketika melakukan ibadah sekelas ibadah haji. Lalu bagaimana dengan ibadah kurban? Tidak berbeda, karena ibadah kurban ibadah yang juga melibatkan harta benda atau materi. Karena melibatkan materi atau harta benda, iwatu iman, maka juga terjadi pelanggaran. Pertama, dilihat dari segi motivasi orang beribadah kurban. Ibadah kurban itu pendekatan diri yang sempurna kepada Allah. Kenapa disebut pendekatan diri yang sempurna? Karena ketika orang berkurban, dia kemudian melakukan ibadah kurban sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika menghadirkan hewan kurbannya, dia mencari dan menyediakan hewan kurban yang sesuai dengan aturan, yang gagah perkasa, yang enak dipandang, meskipun harus mengeluarkan kocek uang yang besar. Orang yang dengan takwa mengalahkan kecintaan kepada harta untuk kecintaan kepada Allah, maka dia akan selektif ketika melakukan ibadah kurban. Dia akan selektif untuk mencari hewan yang akan disembelihkan. Kenapa ibadah iman? Karena ibadah kurban menuntut betul-betul kecintaan kita kepada Allah. Dan itu yang diingatkan pertama soal akidahnya, yang mendorong motivasi kita, niat kita melakukan ibadah kurban. Ketika ditanya, Bapak Ibu tahun ini kurbannya dengan apa? Saya dengan sapi. Kenapa tidak dengan domba? Domba itu kalaupun 10 ekor domba, nggak ada domba segede sapi. Tapi kalau sapi, meskipun sapinya kurus, kering, kerontang, tinggal kulit sama tulang, kesannya beda. Bapak kurban sama apa? Sama sapi. Nggak ada tuh bayangan orang sapi segede kambing, nggak ada Pak. Itu disebutnya ibadah kesan disebutnya. Jadi ada orang dia beribadah kurban asal beribadah kurban. Sudah begitu yang dicari adalah popularitas dari ibadah itu. Ini menggugurkan niat ikhlasnya melakukan ibadah. Pertanyaan ada yang kayak gitu, nggak usah ditanya. Kita lihat realitanya aja, karena urusan ikhlas urusan hati. Tapi lihat realitanya. Orang kalau ikhlas berkurban, maka tentu akan melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan indikator itu bahwa ya ikhlas. Sekali lagi, ikhlas urusan hati, nggak ada yang tahu. Adapun yang terlihat itu indikator, itu hanya ciri. Yang namanya ciri tidak memastikan, tapi mudah-mudahan dengan ciri begitu maka orang tersebut ibadahnya ikhlas. Dia mencari hewan yang terbaik, yang terpilih, meskipun harus mengeluarkan uang yang besar. Karena hewan kurban itu hewan kurban yang terpilih. Saking terpilih Pak, ada tradisi di masyarakat, termasuk di masyarakat Indonesia sekalipun. Kalau dulu di masyarakat Arab, ibadah iman, mau di zaman jahiliyah, kemudian datang Islam sama. Ketika melakukan penyembelihan kurban itu, ada tradisi hewan kurban itu dikasih pakaian, dikasih aksesoris. Bukan hanya ibadah iman rahimakumullah wujud dari hewannya, tetapi dikasih pakaiannya. Sudah begitu ibadah iman, hewannya ganteng, hewannya ganteng, untanya ganteng, dikasih baju, bajunya bagus, semakin ganteng. Bisa jadi orang yang tadinya mau berkurban Pak, ngelihat hewannya bagus begitu, aduh sayang juga nih, kenapa hewannya bagus, mendingan disimpan aja. Bisa jadi Pak, saking ngelihatnya enak dipandang, apalagi Bapak seneng sama binatang lagi. Watiman rahimakumullah. Dan kemudian di kita juga ada di beberapa daerah
Itu hewan kurban dikasih kerincingan, Pak, dikasih kalung, iman. Bahkan kalungnya itu berwarna-warni, kan? Itu menunjukkan hewannya terpilih. Coba bayangkan sama Bapak, hewan kurban yang keadaannya kurus, kering kerontang, tinggal kulit sama tulang, dikasih baju. Jangan-jangan lebih ganteng bajunya ketimbang hewannya. Deh, Pak, kata orang bilang tidak sesuai, kagak matching. Iman rahimakumullah. Kenapa iman? Karena memang hewan kurban itu terpilih. Ini malah asal berkurban. Sampai umurnya disebut dengan musinnah, harus cukup umur. Itu baru bicara soal hewannya. Belum bicara tentang nanti bagaimana cara melaksanakan kurbannya. Aturannya sangat ketat, dan kalau kita lihat realitanya banyak pelanggaran melakukan ibadah kurban. Kalau tadi sisi motivasinya, niatnya, banyak yang menggugurkan ibadah kurban dari makbul menjadi mardud gara-gara niatnya nggak ikhlas karena Allah. Lalu kemudian menghadirkan hewannya tidak sesuai dengan aturan. Kadang hewannya sakit, iman, meler, masih dibeli juga. Alasannya habis yang jual juga nggak ada, yang jualnya ngasih yang bagus tuh. Berarti yang jual sama yang beli sama-sama tidak dengan takwa. Bagaimana ibadah kurban mau sampai kepada pendekatan diri yang sempurna kalau ternyata realitanya kayak gitu? Kemudian rujuk kepada apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana cara melaksanakan kurbannya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memerintahkan kepadaku an aku ma'ala budni, untuk mengurus hewan kurbannya. Nabi itu berkurban saat itu dengan hewan yang sangat banyak. Menurut sebagian riwayat sampai 100 hewan kurban, Pak. Lalu kemudian menyembelih dengan tangan Nabi sendiri, tapi tidak sampai habis. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, termasuk finishingnya. Kalau bahasa kita sekarang panitia gitu lah. Rasulullah menyerahkan hewan kurbannya kepada Ali bin Abi Thalib sampai kepada finishingnya. Ketika Nabi menyerahkan itu, Nabi menyampaikan pesan, aturan, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasul kemudian memerintahkan kepadaku wa an atasaddaqo biluhumiha wa juludiha wa ajillatiha, dan Nabi memerintahkan kepadaku untuk mensodakohkan baik dagingnya maupun kulitnya maupun baju aksesorisnya. Dalam hadis yang lain disebutkan wala tabi'uha, jangan kalian memperjualbelikannya. Lalu kata Ali bin Abi Thalib dilanjutkan bahwa Nabi juga berpesan wa an la u'tiyal jaziru minha syai'a, dan saya dilarang oleh Nabi memberi upah kepada pekerja dari hewan kurban itu. Nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah dari saku kami sendiri. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib sebagai pesan aturan tentang ibadah kurban, lihat di lapangan terjadi kontradiksi antara aturan dengan pengamalan. Kita sering dihadapkan bahwa ketika kurban, orang lupa yang namanya kurban itu bukan beli daging di pasar terus dibungkusin. Yang disebut kurban itu adalah menyembelih, berarti hewan hidup. Yang namanya hewan hidup, katakanlah mau itu kambing, domba atau sapi, ada nggak sapi yang dagingnya doang? Ada nggak kambing yang cuma dagingnya doang, Pak? Nggak ada. Di mana-mana yang namanya hewan hidup itu dari kepala sampai ekor, dari kulit sampai jeroan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini ada orang melaksanakan kurban. Kata
katakanlah panitia kurban di masjid, tapi ada orang nggak mau ngurus jeroan. Saya mah nggak mau ngurus jeroan, itu Pak. Termasuk juga ada orang yang berpikir bahwa ribet kulit, sehingga terjadi pelanggaran apa? Ketika ngurusin kulit, kulitnya dijual, lalu uangnya diserahkan ke fakir miskin, itu pelanggaran. Sehingga kemudian orang berpikir bahwa ngapain sih kulit dibagiin gitu, susah kan ngolahnya. Ya kalau Anda tidak bisa ngolah mah nggak usah bilang begitu. Giliran setiap hari nyari warung, nyarinya makanan kulit, ya Pak. Mau kulit yang gede-gede, mau yang dicacak kecil-kecil, betul Pak? Bapak seneng banget makan itu. Giliran kurban, Bapak abai. Dengan alasan apa? Ribet cina kulit Pak. Gitu. Apa yang terjadi? Akhirnya si kulit itu dijual, lalu kemudian uangnya ada yang serahkan fakir miskin, ada yang kasihkan masjid dan segala macam. Bagaimana hibakumullah? Ini penting diperhatikan karena aturannya sangat jelas. Mungkin orang bertanya, bagaimana supaya bermanfaat kulit itu? Ini bicara manajemen disebutnya. Aturannya sudah jelas. Bagaimana supaya manajemen itu tidak bertentangan dengan aturan? Contoh ibadah iman. Misalnya di masjid ini berkurban itu 10 ekor sapi misalnya. Lalu patungan orang, satu sapi 7 orang, berarti ada 70 orang. Betul Pak? Nah 10 sapi itu Pak, sapi yang pertama sampai ke 10 itu bagian kulitnya sudah disiapkan mustahiknya. Panitia itu sudah punya daftar mustahik untuk kulit. Bisa dipahami Pak? Lalu disampaikan kepada para pengurban, Bapak dan Ibu, sapi nomor 1 kulitnya mau diserahkan ke si Fulan sama si Fulan. Satu kulitnya untuk 2 orang misalnya. Berarti mustahiknya ada 20 orang untuk kulit. Bisa dipahami Pak? Nah pada saat nanti kurban, mustahiknya harus hadir di situ supaya tidak nyusahin. Maka ketika kemudian sudah dikuliti binatang itu, maka disodakohkan iwatu iman kulit tersebut kepada 2 orang mustahik itu. Bisa dipahami Pak? Kalau sudah sampai ke mustahiknya berarti sudah beres. Kalau sudah nyampe ke mustahiknya, terserah dia mau dijual sama si mustahiknya, terserah. Mau dibikin sesuatu kerajinan, terserah. Mau dipotong-potong dibagiin, terserah. Karena sudah miliknya. Bisa dipahami Pak? Tapi kalau masih di panitia atau di pengurban, itu masih disebutnya adalah hal yang terkait dengan hewan kurbannya. Jadi ketika disodakohkan sama ibu, itu statusnya sodakoh kurban disebutnya Pak. Tapi kalau mustahik itu sudah menerima, berarti sudah miliknya. Terus dia sodakohkan ke orang lain, disebutnya bukan sodakoh kurban, sodakoh biasa. Bisa dipahami Pak? Karena mustahik tersebut tidak berkurban, tapi dia mendapatkan sodakoh dari yang berkurban. Bisa dipahami Pak? Itu manajemennya Pak, supaya tidak melanggar terhadap aturan yang tadi. Menunjukkan bahwa si pengurban atau panitia jangan intervensi. Karena itu hak mustahik, maka serahkan kepada mustahik. Itu salah satunya Pak, cara supaya tidak melanggar aturan soal kulit. Nah kalau di tempat lain Pak, misalnya di Lubuk Linggau, itu cepat sekali Pak kurban itu. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya kulit tuh dibuka, nggak ada Pak. Jadi langsung aja nempel dengan itunya Pak. Itu di Lubuk Linggau itu Pak. Makanya cepat kurban tuh Pak. Jadi bahasa kita itu kulitnya mau dilepasin itu urusan si mustahik. Bisa dipahami nggak Pak? Sekarang Bapak Ibu coba bayangkan, kira-kira lebih praktis dimasak, dibagiinnya, atau dengan mentah? Mungkin orang berpikir bahwa ini nanti kaitan juga dengan akikah Pak, karena sembelian akikah dengan kurban itu sama aturannya.
Orang berpikir bahwa kurban itu udahlah dibikin aja masakan gitu, digulai, terus dibagiin fakir miskin sama al mukmin misalnya, Pak. Itu pelanggaran disebutnya, Pak. Itu bukan sedekah kurban namanya. Terus orang berpikir bahwa tapi kan lebih praktis, orang tinggal makan, nggak perlu masak segala macam. Dia tidak paham bahwa kurban itu syiar agama Allah. Jadi bukan makannya doang, tapi urusan sembelihan dan ngurusin kurbannya itu syiar. Gara-gara disebabkan agama Allah, maka kalian mendapatkan nikmat Allah. Yang mana justru sodakoh gratis bahasanya, Pak. Tidak dibeli, tapi sodakoh. Dan kemudian iwatu iman, ketika menerimanya tidak diintervensi. Bayangin ada orang mustahik dapat daging dari mana-mana, di rumah nggak punya kulkas, dapat daging sebaskom mau dimakan semuanya. Jadi kalau ngikutin agama, Pak, maka jadi mudah. Tapi kalau ngikutin cara berpikir manusia, itu jadi rusak malah, Pak. Dengan berpikir praktis kan kalau dimasak gitu, Pak. Iya, menurut pikiran Anda. Bisa jadi ketika diterima sama mustahik belum tentu itu efektif, tiba-tiba belum tentu tepat guna. Bisa jadi saya ini orang ini nggak biasa pedas misalnya, Bu, dimasaknya pedas, kan udah beda lagi, Pak. Tapi kalau kemudian apa adanya, dibagikan apa adanya, maka melaksanakan syiar seperti yang dilakukan Nabi. Orang lupa, Pak, emangnya Nabi sama sahabat kalau makan daging mentah kan sama, Pak, makannya daging yang matang. Jadi apakah cara berpikir praktis itu cuman kita doang? Harusnya berpikirnya sama. Emang di masa Nabi kalau makan daging mentah kan sama, matang. Lalu kenapa Nabi tidak berpikir bahwa sudah dimasak aja bagiin ke orang-orang? Kenapa tidak begitu? Itu menunjukkan ibadah. Ibadah itu juklak juknisnya terserah Allah, bukan terserah kita. Ibu bapak yang saya hormati, yang kedua ada larangan, ini memberi upah kepada pekerja dari hewan kurban itu. Itu sama 99% terjadi pelanggaran di mana-mana, Pak. Ketika orang kemudian ikut bekerja, pas selesai dipanggil, Jenderal Arifin, dikasih sama panitia 3 bungkus. Kemudian iwatiman rahimakumullah, dipanggil Ahmad ini nggak ikut kerja, tapi dia mustahik. Pas datang dikasih bungkusan 2. Kata Ahmad bilang, Pak, kok Jenderal dapat 3, saya dapat 2. Terus kata panitia, kamu kan nggak ikut kerja. Bisa dipahami, Pak? Berarti yang diberikan kepada saya itu ada upah, dan itu pelanggaran. Terus ada orang bilang, kalau begitu mah tuh nggak ada orang kerja. Anda itu harusnya berpikir, ada orang ikut bekerja tapi dia juga pengurban, masih mau nerima. Bisa dipahami? Orang yang tidak berkurban, dengan adanya kurban dia bisa beramal soleh dengan cara membantu, berjihad dengan tenaganya, kalau tidak bisa dengan hartanya. Itu kemuliaan ibadah kurban. Dengan ibadah kurban semua orang bisa beramal soleh, baik yang berkurban ataupun yang belum sempat berkurban. Tapi kan cara berpikirnya tadi pragmatis, ibadah iman. Akhirnya ketika ada aturan bahwa tidak boleh pekerja dapat upah dari hewan kurban itu, nilainya harus sodakoh, tidak boleh upah. Kenapa begitu? Bukankah orang yang bekerja ada yang dia bukan mustahik? Logikanya kalau alasannya kerja, berarti orang yang dia bukan mustahik pun harus dapat, kan itu haknya disebutnya, Pak. Itu upah disebutnya. Itu perbedaannya. Karena itulah maka ketika ada orang yang kurban tahun ini pakai jagal, pengen cepet, panggil jagalnya. Berapa satu sapi yang ngurusnya? 500.000 plus kepala sapi, nggak boleh. Itu pelanggaran. Jadi dia minta upahnya 500.000 plus kepala sapi, itu pelanggaran, itu nggak boleh. Terus saya katakan kepada dia, Pak, ini kurban, aturannya jelas, nggak boleh jadi upah. Jadi bapak minta full satu sapi berapa tuh ngurusnya? Oh kalau begitu 700.000, Ustaz. Oh 700.000. Ada berapa orang? Ada 10 orang misalnya. Berarti
Kalikan saja tuh 700 kali 10 orang, 7 juta. Untuk apa? Untuk ngurusin itu semua, nggak ada pekerja, pokoknya habis tuh sama mereka. Sampai yang dikecil-kecilan, paling kalau bapak-bapak ngurusin panitia nimbangnya atau masukin ke plastiknya, katakanlah begitu Pak. Buat iman rahimakumullah, maka yang tadi dilakukan tidak melanggar. Kalaupun kemudian iwatu iman mau kita lakukan, maka bentuknya sodakoh. Misalnya kata si Jagal bilang, Pak boleh nggak saya minta ekor? Kata si Jagal tuh, oh boleh, tapi jangan dijadikan kepada upah, itu mah pokoknya terpisah. Tapi nanti kami akan tanya kepada pengurban, Bapak Ibu ini ekor sapi nomor 1 itu ada yang minta Jagal. Kata ibu bapak, ya silahkan. Maka itu disodakokan. Nih Pak, sodakoh dari para pengurban untuk bapak. Jadi jelas akadnya itu sodakoh. Jadi enak Pak, dia utuh dapat upahnya, dia juga dapat sodakoh. Mohon maaf Pak, di mana-mana itu terjadi pelanggaran. Di mana orang dapat bagian itu karena bekerja, berarti upah. Pertanyaannya, boleh nggak dapat upah? Boleh, tapi jangan dari hewan kurban. Nahnu nu'ti min ina, kata Ali bin Abi Thalib, kami memberi upah dari saku kami sendiri. Jadi ada kosnya sendiri. Sebuah tempat Pak, ada orang karena lingkungannya ada juga orang bukan muslim Pak ya, orang non muslim, ada yang Buddha, Hindu, Kristen Pak. Karena sudah guyub dengan masyarakat, kalau ada kegiatan umat Islam suka ikut tetangga tuh Pak. Pak saya nitip kambing saya dong gitu. Padahal ya bukan orang muslim Pak. Karena sudah biasa begitu. Orang-orang bertanya, Ustadz ini bagaimana? Terima, nggak apa-apa. Tapi jangan disebut kurban, disebutnya partisipan. Tapi tetap harus amanah. Kita akan bagikan, cuman nggak ada nilai buat dia mah dalam pandangan kita. Tapi dari segi amanahnya tetap harus dilaksanakan meskipun dari orang kafir. Akhirnya ibadu iman diterima itu. Ada orang ibadu iman itu punya cara pandangnya beda. Cara pandang bedanya, ini kan dari orang kafir, jadi bolehlah kalau diambil satu. Kan tahu sendiri Pak, kalau ada hewan kurban itu kan anak-anak tuh pada main tuh Pak ya. Terus rupanya ada kambing yang hilang Mbak, ada kambing yang hilang, warnanya putih. Anak-anak teriak, kambing putih hilang, kambing putih hilang gitu kan. Qadarullah Pak, orang yang nitipinnya, orang kafir itu Pak, itu dia lewat, terus denger anak-anak teriak kambing putih hilang. Pas dilihat, itu kan kambing saya. Kambing saya kemana? Tahu nggak Pak kemana? Di shop sama panitia untuk rapat malamnya aja Bapak tuh. Itu kejadian Pak, karena merasa bahwa ini kan bukan kurban, orang nitipin ibadu iman. Itu di shop Pak untuk rapat panitia malamnya itu Pak. Oh pelanggaran, tidak edit aja. Ibadu iman tuh sampai sebegitunya kurban. Kenapa Pak? Pokoknya kalau ibadah melibatkan materi, mau zakat, mau kemudian kurban, itu selalu ada pelanggaran karena manusia loba dan tamak terhadap harta. Itulah kenapa diingatkan, berbekallah untuk melakukan ibadah haji dan ibadah kurban. Sesungguhnya bekal yang paling baik untuk melakukan ibadah itu takwa kepada Allah. Ketika orang akan melakukan pelanggaran, dia takut kepada murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar dan pembekalan ibadah iman, karena bulan depan sudah Dzulhijjah. Jadi saya tutup dengan hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah, bagi iwat iman yang sudah berniat melakukan ibadah kurban, maka manakala sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka jangan mengganggu rambut atau bulu di tubuhnya, juga jangan mengganggu kukunya, hatta yudhohiya, sampai nanti ia menyembelihkan hewan kurbannya. Jadi bapak ibu yang sudah berniat ibadah kurban, kalau nanti masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka bapak ibu jangan mengganggu bulu di tubuh, termasuk rambut, termasuk kukunya. Bukan hewannya Pak nih, ini orang yang berkurbannya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah. Itu merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah kurban. Jadi semakin melengkapi kesempurnaan ibadah kurban bagi mereka yang sudah berniat melakukan ibadah kurban, agar tidak mengganggu semua bulu-bulu di tubuhnya dari rambut sampai yang lain,
ibadah iman, juga jangan mengganggu kukunya, baik tangan ataupun kaki, sampai nanti hewan kurbannya disembelihkan. Terus ada orang bilang, Ustadz nanti jadi panjang atur aja. Jadi pas kemudian besoknya tanggal 1 sebelumnya ya dibersihin dulu kan gitu Pak. Nah nanti jangan sampai diganggu lagi tuh, sampai nanti disembelih hewannya pada tanggal 10 atau hari tasyrik, terserah Bapak kapan tuh menyembelihnya. Yang jelas bahwa jika Bapak niatnya menyembelih di hari tasyrik, berarti di Idul Adha jangan dipotong dulu Pak, jangan dibersihkan dulu. Nanti kalau disembelih baru, jadi hewannya disembelih baru Bapak membersihkan semuanya. Itu disebutkan sebagai kesempurnaan ibadah kurban. Selamat berjuang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa bimbingan dan perlindungan kepada kita semua, agar aktivitas ibadah yang kita lakukan, khususnya dihitung setiap tahun, di penghujung tahun, itu mencerminkan ketakwaan kita kepada Allah dan terhindar dari segala pelanggaran-pelanggaran yang biasa terjadi dilakukan oleh umat ketika melaksanakan ibadah di penghujung tahun, baik ibadah haji maupun ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya mujibas sailin. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.